Hey guys, Mike di sini. Rasanya udah lebih dari setengah tahun sejak Redmi Note 8 Pro keluar. Dan karena itu, artinya sekarang adalah time to shine untuk jawara mid-range terbaru Redmi, yaitu Redmi Note 9 Pro. Poin pertama untuk memulai video ini mungkin adalah isu sensitif, karena terkait berat perangkat ini dibandingkan Redmi Note Pro sebelumnya. Apakah HP ini benar lebih besar dan lebih berat? Jawabannya betul. Tren untuk membuat smartphone makin berat demi nambah ukuran layar dan fitur belum berhenti. Secara tebal emang masih sama, tetapi lebar, tinggi, dan berat naik sedikit. Mungkin ini ya jadi pertimbangan aja bagi yang merasa tangan dan kantongnya berukuran kecil. Terus ada mitos yang bilang Note 9 Pro pakai metal frame. Emang kelihatannya sih kayak gitu ya, tapi enggak, frame ini belum metal meski memiliki finishing ala chrome yang meyakinkan, seperti Redmi Note sebelumnya. Tapi yang penting, baik kaca depan dan belakang ini masih Gorilla Glass semua, jadi aman-aman aja kalau kita sesekali ngelepas HP ini dari silicon case dibanding HP yang belakangnya polimer. Ketiga, ini katanya juga ada rumor kalau Note 9 Pro punya desain cover belakang yang beda dari versi global. Di sini kita emang mau ngelurusin bahwa ada 3 pilihan warna, yaitu Tropical Green, Interstellar Grey, dan Glacier White, yaitu warna putih yang kami pegang sekarang. Lucunya, yang Tropical Green ini beda sendiri dengan separasi motif antara sisi atas dan bawah, serta nggak ada warna hitam di sekeliling LED flash miliknya. Jadi udah jelas bukan, desain yang beda, namun penampilan belakang yang beda gara-gara pilihan warna. Oh iya, satu keuntungan dari penempatan kamera simetri seperti ini adalah ketika ditaruh di meja jadi lurus dan nggak miring sebelah. Nah, demi menekan harga biar jadi juara di kelasnya, faktanya Xiaomi memutuskan untuk nggak mengupgrade layar Note 9 Pro ke 90Hz ataupun panel AMOLED pada generasi ini. Ya, meski gitu layar ini tetap bagus dan terang-terang aja dengan rasio layar 20:9, sedikit lebih luas dari Note 8 Pro. Dilihat dari bezel, emang juga belum ada pemangkasan signifikan. Namun, akhirnya kita dapat tompel garis miring kamera in-display, ngikutin tren layar smartphone di 2020. Kamera in-display ini tompelnya kecil kok, dan intinya nggak ganggu sama sekali. Karena gue bukan pro player atau orang yang serius banget bersaing di game, gue merasa screen delay di sini minim dan oke-oke aja. Terus ada juga nih yang nanya, kok sensor fingerprint di belakang hilang ya? Padahal Redmi Note 9 yang standar masih punya. Nah, jangan salah sangka. Ingat tadi kita udah bilang bahwa layarnya masih IPS, sehingga semestinya nggak mungkin pakai fingerprint sensor bawah layar. Jawabannya adalah sensor ini pindah, menyatu dengan tombol power di samping, sama seperti Realme 6 series yang kami bahas 2 bulan lalu. Kecepatan responnya sih ya normal, setara dengan sensor punggung, meski rasanya belum benar-benar bisa menyamai kecepatan merek sebelah tadi. Lalu, entah kenapa masih ada yang nge-DM kami meragukan soal keberadaan NFC di sini. Tidak seperti saudaranya si Redmi Note 9 yang lebih murah, Redmi Note 9 Pro dilengkapi NFC. Gak ketinggalan tentu si Air Blaster Iconic juga dipertahankan di atas, biar kalian bisa pakai HP ini jadi remote AC. Oke, ini yang mungkin bakal memunculkan kontroversi apakah ini langkah upgrade atau bukan. Berbeda dari Note 8 Pro yang pakai chipset MediaTek Helio G90T, Note 9 Pro kembali lagi ke pangkuan Qualcomm dengan Snapdragon 720G. Sekilas emang kelihatannya ada kemunduran kecil dari kekuatan grafis Helio G90T jika kita lihat di Antutu. Namun perlu diingat bahwa 720G udah pakai proses 8 nanometer, lebih efisien daya dan lebih adem ketimbang G90T yang masih pakai proses 12 nanometer. Dulu pas nyoba benchmark itu suhunya sampai 37 derajat Celcius, sedangkan di Note 9 Pro ini cuma sampai 33 derajat Celcius. Ketika main game 10 menit udah kerasa lumayan anget di Note 8 Pro, ini main PUBG setting high sampai kelas 1 ronde pun belum ada panas yang kerasa mengganggu di HP ini. Jadi memang benar di satu sisi kalian nggak dapat performa gaming lebih kencang dari Redmi Note 8 Pro. Namun yang penting lebih adem. Pada dasarnya chipset ini nggak bisa dibandingin chipset level flagship meski bisa ngejalin Honkai Impact 3 atau PUBG setting high. Redmi Note 9 Pro bisa kalian beli dalam rasa penyimpanan 64GB atau 128GB, disertai RAM 6GB plus expandable storage non-hybrid. Jujur aja, kalau ditanya apakah ada perbaikan kualitas kamera dibanding Note 8 Pro, ini agak susah juga ya ngebuktiinnya karena udah nggak pegang itu HP buat perbandingan side by side.
Namun di luar susunannya, spek kamera di sini kurang lebih identik, yaitu kamera utama 64 megapiksel super sampling, ultra wide 8 megapiksel, depth sensor, dan paling ada kenaikan resolusi kamera makro jadi 5 megapiksel. Yang jelas bisa gue sebut di sini sudah pasti gambar kamera utamanya mantep, maybe sedikit lebih bagus dengan ISP di Snapdragon, dan bisa ngasih sedikit detail ekstra jika pakai mode 64 megapiksel as usual. Semoga aja situasi bisa cepat kembali normal di mana kita semua bisa liburan dan motret-motret, menikmati kualitas kamera oke bagi kalian yang beli HP ini. Just like semua HP kekinian ada portrait mode, dan gak heran kalau performa low light-nya pun lumayan dengan night mode. Untuk memberi kesan luas atau motret di tempat sempit, kita juga bisa pakai kamera ultra wide, namun jangan harap kalian bisa dapat gambar jelas di keadaan minim cahaya. Oh ya, kamera makronya emang dapat improvement resolusi jadi lebih tajam. Tapi tetap aja gue pribadi prefer foto makro pakai kamera utama ditambah hybrid zoom 2 kali. Gak lupa juga kita nyoba kamera depan, bisa diandelin lah buat Instastory maupun TikTok karena sekarang ada fitur slow mo selfie 120 fps. Lalu stabilization kamera belakang sangat usable untuk vlogging. Improvement besar terakhir yang kita dapat di sini adalah sisi baterai. Dan inilah juga yang biasanya jadi penyebab makin membengkaknya ukuran HP zaman now. Mungkin yang pasar sekarang lebih prefer HP berat selama baterai gede. Kapasitas baterai naik sekitar 500 mAh jadi 5020 mAh. Dan itu disertai pengecasan 30 watt yang mestinya udah jadi standar HP 3 jutaan zaman now. Ngecas dari 10-70% cuma butuh waktu 34 menit dan 70 menit sampai penuh. Kalau kalian hemat-hemat aja, contoh ya dipakai buat sosmed doang, browsing doang, yang nggak banyak main game seperti kami, baterainya bisa kuat hampir 2 hari. Dipakai main pun hemat, contoh main PUBG 10 menit aja berkurangnya paling 3%-an. Lagi-lagi karena chipset efisien dan refresh rate standar. Jadi itulah beberapa fakta dan poin penting tentang Redmi Note 9 Pro sebelum kalian kilaf. Menurut kami kalau kalian udah terlanjur beli Redmi Note 8 Pro ya nggak pro banget gitu untuk upgrade. Tapi dengan harga jual Redmi Note 9 Pro, kelihatannya Xiaomi akan tetap mempertahankan gelar jawara di segmen mid-range selama pertengahan 2020 ini. Pokoknya siapin dulu aja dompet dan tangan kalian menuju flash sale kalau lagi nyari HP budget minim fitur mentok. Jangan lupa juga jaga kesehatan kalian, and as always, stay safe.